Halo Bang, selamat malam. Sebelumnya terima kasih telah bisa datang untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan Bang, nama Bang ini siapa? Oke, perkenalkan nama gue Ajim. Untuk posisi di agensinya ini sebagai tim lapangan, sebagai fotografer dan videografer sih. Nama agensi sendiri tuh apa kalau Oke, nama agensi tersendiri sih namanya Puri Inspire ya. Puri Inspire. Puri Inspire, betul. Lokasinya kita di daerah Tangsel sih. Daerah Tangsel. Kemudian untuk bergeraknya ini dalam bidangnya tuh arahnya kemana? Oke, untuk agensi ini sih lebih ke organizer. Jadi event organizer juga termasuk dan dokumentasi kegiatan apapun itu. Untuk lingkupnya sangat-sangat luas sih, karena kita juga ngebuat suatu brand juga segala macam. Jadi kayak foto produk ataupun bikin video produk, bahkan bikin video profile company juga bisa kayak gitu sih. Nah, kira-kira Bang Ajim ini udah bergerak berapa lama nih kerja di agensi ini? Di Oke. Puri ini. Untuk di Puri Inspire ini saya sih udah kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun gitu. Dari 3 tahun itu berarti tetap di Posisi kerja lapangan. Ya betul, sebagai posisi yang sama, emang hobi aja sih. Emang hobi. Iya, Ada hobi juga. jalan. Sejalan. Berarti ini ngejelasin juga kenapa Abang tertarik nih buat kerja di agensi kemudian di posisi ini juga gitu. Ya betul, jadi emang benar-benar tertarik juga sama dunia agensi juga, karena bisa dibilang dunia kreatif itu benar-benar luas dan sangat-sangat seru sih. Sama-sama seru. Apa sih tantangannya gitu Bang selama ngejalanin kerjaannya Abang nih? Kawasan tantangannya sih yang terberat ya, Iya. terkadang tuh permintaan dari klien sih. Kadang-kadang kawasan permintaan kliennya apa butuh yang benar-benar alat produksi yang cukup besar ataupun cukup benar-benar proper banget. Kita terkadang agak kesulitan di SDM-nya gitu kan. Tapi di Puri Inspire tersendiri kita nggak cuman orang-orang yang dikontrak saja. Kita juga buka freelancer kok. Jadi Buka freelance iya, juga. jadi banyak orang-orang banyak teman-teman kita juga yang di luar Puri Inspire yang kita ajak-ajakin, kenal-kenal kita ajak-ajakin buat project bareng gitu sih. Jadi nggak cuma keluarga Puri Inspire aja, tapi teman-teman kita juga diajak kayak gitu. Dan untuk tantangan terbesar juga ini sih kurang lebih dari segi cuacanya sih. Kadang-kadang kalau misalkan syuting di outdoor ketika hujan atau kan terpending kan, Iya. terus terpending. Jadi kayak agak-agak sulit aja sih kayak gitu. Nanya nih Bang, kayak suasana pas lagi ngelakuin produksi itu kayak misalnya di dalam studio atau di luar tuh kayak gimana sih? Oke, ketika produksi sih sebenarnya suasananya benar-benar cukup rame sih. Karena bisa dibilang kalau misalnya di kantor kita nganggap teman kita ini benar sahabat lah, biasa macam. Iya. Tapi kalau misalnya udah ketika produksi, udah kita nggak nganggap sahabat ataupun teman. Kita udah kayak partner kerja. Jadi kalau sama ketika ada masalah ataupun itu udah benar bentak-bentakan. Ngomong ini cepet. Jadi benar-benar kalau dunia kreatif tuh benar ketika produksi udah target ini, oke, jam segini mulai, jam segini sekian break dulu semacam. Jadi kalau misalnya lebih, udah itu kelar semua. Karena kalau dunia kreatif ini benar-benar agak-agak crowded jadi kalau lagi produksi kayak gitu. Nah, tadi juga kan sempat ngebahas peralatan-peralatan nih. Oke. Kira-kira alat-alat apa aja yang sering dipakai gitu? Oke, untuk Buat produksi untuk gua pribadi sih ketika di lapangan ya, untuk kebutuhan fotografer gua ataupun videografer gua ya itu jelas kamera lah. Iya. Gitu. Jenis kamera apapun bisa dipakai sebenarnya ya. Mau Fujifilm, mau Sony, mau Canon gitu kan. Tetapi tergantung kondisinya juga. Jadi kalau di indoor kita memakai flash eksternal karena membantu biar tambahan cahaya gitu kan. Tapi untuk video-video, untuk videografer tersendiri ini kita juga pakai kamera apa aja sebenarnya, tapi lebih ke basically Sony. Karena Sony ketika dipakai untuk video agak mudah ya jujur ya, untuk pewarnaan ataupun untuk ketajaman tuh benar-benar jelas gitu kan. Ngaruh banget dan tambahan lagi sih stabilizer ataupun gimbal. Itu penting sih. Itu penting. banget. Itu penting banget. Mungkin nih Bang bisa kasih kayak salah satu project foto atau yang paling berkesan deh selama Abang kerja sini tuh, kayak salah satu momennya gitu. Bisa diceritain kan? Untuk 3 tahunnya sih rata-rata event-event yang ini sih, event-event kayak cukup besar ya. Jadi kayak kemarin tuh sempet ini salah satunya aja ya. Jadi ada event terbesar juga di Jakarta, jadi itu namanya IMAX. IMAX ini tuh jadi tuh kayak bazar
bahasanya bener-bener anak-anak motor banget nih gitu kan. Anak motor banget, jadi ada aparel, helmet atau apapun itu kan. Jadi situ kita produksi 4 hari dan kita full nginep, kita sewa hotel juga segala macam di sana. Jadi bener-bener tektokannya cepet sama lokasi kan. Jadi pagi udah mulai produksi, padahal itu mulai acara jam 9. Jadi pagi kita jam 6 udah mulai standby di sana, kita setting alat segala macam. Dan di sana tuh dibuka buat umum. Tapi ada banyak juga artis-artis yang datang gitu kan. Contohnya kayak kemarin ada Regen, terus kemudian ada Omes juga sama artis-artis banyak terkenal ya. Karena banyak artis yang suka motoran juga. weddingan juga. Iya, jadi kayak Hobinya tuh. seru sih wawancara artis, ternyata seru juga karena kita nggak bawa artis di depan kamera kayak sosok depan kamera ya, tapi Ya, emang bener humble, Ah, bener humble, Ternyata di belakang kamera juga humble gitu. humble banget gitu. aslinya emang gitu udah. Iya, asik juga apalagi Regen sih kemarin. Regen. Tentang Regen itu gokil. Menurut abang tuh dunia networking tuh dalam dunia kreatif tuh penting banget gak sih? Jujur penting. Networking dan termasuk juga salah satu branding kita juga ketika mencari klien juga salah satunya. Karena kalau sama networking itu benar-benar memperluas kerja bisnis kita sih sebenarnya. Dan jadi kayak benar networking itu benar-benar perlu banget, dan malah justru dengan memperbanyak networking jadi lebih mudah. Apalagi kan untuk tantangan yang tadi tuh kita benar-benar kurang SDM kan. Iya. Kalau misalnya kita nggak punya networking, kita nggak punya kenalan teman-teman kita dong untuk bantu kita ketika produksi kayak gitu sih. Mungkin terakhir nih bang, kayak kasih motivasi gitu buat kita gitu. Oke. Iya, Semangat sebagai nih. mahasiswa Sebagai komunikasi mahasiswa. nih. Oke. Benar. Gitu, Oke, Bang. oke. Bisa kali bang terakhir. Mungkin ya kalau dari gue pribadi nih ya kan, sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa nih sebenarnya lebih banyak jam terbang aja, terus kemudian jangan pernah bahwa ketika kita ngambil proyek ataupun suatu karya itu harus berbuah akan duit gitu kan. Karena untuk di dunia kreatif itu sendiri ketika kita produksian tuh jangan mandang soal duit dulu terlebih dahulu, karena kayak kita ini sebenarnya harus membangun portofolio dulu. Semakin banyak portofolio, semakin bagus portofolio, semakin mahal harga kita kayak gitu. Keren. Luar biasa. Kayak Bang Aji makasih banget ya udah mau diwawancarain Iya. sama kita, buat memenuhi tugas-tugas kita, buat motivasinya juga makasih banget. Thank you banget. Sama-sama. Bang Haji. Thank you Sama-sama. banget. Bos semangat ya guys ya. Pokoknya Makasih, harus Bang. selalu kreatif lah pokoknya. Hai bang kita. Dadah. Halo Kak, selamat malam. Malam. Sebelumnya boleh nih perkenalkan nama kakaknya siapa? Oke, nama gue Fahri Ramadhani. Gue dari agensi Atom Kreatif Kolektif. Di situ gue sebagai tim produksi. Tugas utama kakak di posisi kakak saat ini tuh apa sih? Untuk tugas utama, gue di situ sebagai editor. Karena kan di sini sebenarnya di kantor gue itu berfokus ke divisi atau TVC. Iklan-iklan pendek lah, kayak iklan YouTube, kayak iklan-iklan TV juga bisa. Jadi situ kadang kalaupun gue dibutuhkan untuk keluar, gue itu ikut produksi kayak editor, desain, itu juga kadang gue pegang juga. Oh ya, kalau boleh kita tahu nih ya kak, kakak tuh kenapa bisa tertarik di dunia desain grafis ini? Oke, kenapa gue bisa tertarik? Kita lah. Itu kan dulu baru-baru ada HP, baru-baru masuk media kan. Di situ ada kayak video, kayak desain tuh di situ kayak gue ngelihatnya menarik lah gitu. Di SMK di situ tuh mulai tuh gue masuk ke jurusan DKP. Ya disitulah pokoknya minat gue buat masuk ke dunia kreatif itu ada gitu. Biasanya tuh kakak suka ngadepin klien seperti apa sih yang pakai jasa desain kakak? Buat klien-klien ya yang pasti gue lebih ke F&B atau kayak properti kayak gitu. Di agensi kakak yang sekarang ini, kakak itu udah berapa lama nih kak? Kalau buat yang sekarang gue baru 10 bulan apa ya? Oh 10 bulan. 10 bulan. Kira-kira dari 10 bulan itu tantangan yang menurut kakak paling sulit dalam kakak jalanin dalam 10 bulan ada di agensi ini kira-kira apa kak? Ya mungkin misal ada klien maunya banyak tapi offeringnya atau budgetnya tidak nggak masuk. Terus ya kalau misal kita udah ngerjain apa yang udah diobrolin sebelumnya tiba-tiba minta ganti konsep misal di hari H atau udah mau dilatin syuting gitu kan, itu tantangan banget sih itu paling. Kalau boleh tahu project apa sih yang berkesan banget itu buat kakak? Banyak lagi, mungkin gue lebih suka syuting keluar ya. Mungkin syuting kayak event Oh berarti kakak tuh juga turun ke lapangan juga gitu ya? Ya betul.
ya gue lebih suka turun ke lapangan malah. Jadi kayak gue ada event, gue lebih suka kayak gitu dibanding gue kayak yang di kantor duduk ngedit gitu. Gue lebih suka yang di luar sih. Kalau boleh tahu tuh sepenting apa sih networking di dunia desain grafis? Waduh, jangankan di dunia desain grafis doang ya, itu sih penting banget ya. Di kehidupan sehari-hari Iya, ya. benar. Itu penting banget. Oke, terakhir nih Kak, kan tadi Kakak bilang Kakak itu awalnya cuma iseng-iseng doang sampai akhirnya Kakak tertarik untuk masuk ke dalam agensi ini. Nah, dari Kakak yang awalnya cuma iseng-iseng doang sampai sekarang udah kerja di suatu agensi, kira-kira Kakak punya nggak sih motivasi untuk teman-teman sekalian? Gua learning by doing sih. Oh. Iya, gua karena di lingkungan juga kali ya, banyak iya, yang bener-bener, dukung. Gue di bener-bener. SMK ya, teman-teman juga pada aktif buat apa ikut-ikut kayak gitu, buat ikut-ikut syutingan. Berarti Jadi kayak sebelumnya nggak ada bekalnya. ya kebawa lah. Oh jadinya. iya. Berarti lingkungan tuh penting banget ya Kak? Banget. Makanya tadi ditanya networking berapa penting, itu penting juga. Gitu. Oke Kak, makasih banyak udah mau datang ke sini, repot-repot datang. Oke, terima kasih juga. Makasih banyak juga ilmunya yang udah dikasih buat teman-teman, buat kita juga. Makasih banyak ya Kak. Dadah dulu dong Kak, ke kamera Kak. Dadah.